Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah menyelesaikan surat Al-Ahzab, mari kita terus melanjutkan ke surat berikutnya, yaitu yang bernama surat Saba. Surat Saba. Saba dapat berarti sebuah negeri. Saba. Negeri Saba itu kononnya berada di Yaman, dan Saba itu dihubungkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya atau baginya langit, apa yang ada di langit dan di bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu fil akhirah, dan walahul hamdu, dan puji baginya, segala puji baginya di akhirat. Wa wal hakimul khabir, dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Awal ayat dari surat ini menyebutkan tentang tahmid, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang langit dan bumi adalah Allah yang memiliki. Kalau Allah sudah tegaskan, berarti tidak boleh ada yang lain yang memiliki langit dan bumi, hanya Allah. Dan dapat saja di sini diberikan sebuah teori, katakanlah bahwa Allah yang memiliki langit dan bumi, maka agama pun adalah harus agama yang direstui oleh Allah untuk langit dan bumi ini. Ini sekaligus untuk menolak orang-orang yang menganggap Muslim itu egois. Kenapa? Cuma agama dia saja yang benar. Kenapa agama-agama lain tidak benar? Ini termasuk satu narasi yang bersifat logika. Padahal kalau kita baca ayat ini, yang punya langit, yang punya bumi itu Allah. Kalau demikian, di langit dan bumi ini agama apa yang disetujui oleh Allah? Cuma satu. Tidak ada agama banyak. Ustaz, kenapa kita tidak mengakui saja bahwa agama orang juga benar? Kan semua agama benar. Buddha, Hindu, Kristen, sebagainya, Yahudi juga. Kenapa tidak? Supaya kita sama-sama mendiami. Tidak, karena pertama bahwa masing-masing agama melantik, mengangkat, mengakui satu Tuhan. Jika ada 5 agama benar, berarti ada 5 Tuhan yang benar, atau 5 cara Tuhan bekerja. Padahal Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Seandainya di antara langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, lafasadata. Langit dan bumi hancur lebur, rusak. Kenapa? Banyak Tuhan. Jadi di awal kita sudah mengambil poin penting dari
firman Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Dan baginya puji-pujian di akhirat, segala puji di akhirat. Saya membaca tafsir di saat saya berpikir kenapa harus pujian di akhirat saja, kan di dunia ada. Maksud menurut ahli tafsir bahwa segala puji bagi Allah di akhirat itu ialah kemana saja orang melepaskan pandangan atau menginjakkan kaki atau memalingkan badannya melihat karunia Allah, maka tidak lain yang keluar dari mulutnya puji-pujian kepada Allah. Ya Allah, syurga, ya Allah, alhamdulillah, syurga, ya. Jadi puji-pujian itu, makhluk yang di syurga itu selalu memuji Allah. Kenapa? Tidak disangka-sangka bahwa nikmat syurga luar biasa. Maka di sini dikatakan puji-pujian yang paling sempurna adalah puji-pujian manusia di akhirat. Semua orang. Tapi kalau di dunia, sedikit orang yang bertahmid kepada Allah. Atau malah sebaliknya, Allah memberikan dia jabatan yang sangat penting sehingga menjadi orang hebat di sebuah negeri. Bukannya memuji, malah menzalimi. Seperti yang yang cukup mengasyikkan bagi kita sekarang adalah bagi kita yang mau membuka media massa. Jadi kalau kita buka media, maka penuh sekarang. Sekarang saya rasa sudah penuh. Penuh apanya? Penuh dengan orang-orang yang mengelola negeri dan kita tidak tahu lagi siapa yang baik. Di negeri ini susah mencari orang yang baik. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca ayat ini, padahal segala puji bagi Allah. Karena yang paling besar di syurga. Padahal di dunia, orang juga harus menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Kenapa? Karena sudah diberikan. Apa yang diberikan? Jabatan tinggi sekali. Kenapa enggak ada puji-pujian? Tidak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah dengan dia manfaatkan seluruh kekuasaan yang ada di tangannya setelah dia diangkat. Maka dia mengamuk seperti orang mengamuk, diembat, dihabisi siapa saja yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Jadi begini firman Allah, walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakim al khabir. Allah itu hakim, bijaksana, khabir, maha mengetahui. Penegasan ini kenapa? Penegasan karena ada yang mengerti Allah dari makhluknya. Allah itu tidak bijak. Allah itu tidak bijaksana. Mana kita sebut salah satu contohnya dari pertanyaan kepada orang yang berdialog pada Zakir Naik misalnya, ditanyakan kenapa Allah tidak menciptakan kalau sudah tahu manusia banyak yang ke neraka, kenapa enggak di stop saja baru bijak itu. Lantas dijawab apanya? Bahwa kalau memang yang ke neraka semua itu namanya malaikat, tidak boleh pilih. Allah yang pilih untuk malaikat. Apa Allah pilih? Malaikat semuanya ke syurga. Kalau kita mau jadi malaikat, bisa enggak? Ejit. Di dunia enggak bisa memilih kayak malaikat, tetapi bisa kita pilih kayak malaikat. Apa yang kayak malaikat? Bukan fisiknya, apa juga perbuatannya. Malaikat tidak ada yang melakukan dosa. Maka ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya manusia kalau dia berbuat baik sepenuhnya, meninggalkan larangan semuanya, maka dia bisa levelnya melebihi malaikat. Malaikat itu baik karena tidak diberi nafsu untuk yang buruk. Demikian. Jadi hakim bijaksana. Kalau mau jadi malaikat, Allah sudah ciptakan. Kita di sebuah makhluk yang boleh milih sendiri. Milih ke syurga silakan.
milih ke neraka, silakan. Allah tidak marah. Jadi dikasih. Wa may yuridu thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang inginkan imbalan, balasan di dunia, kami berikan, kata Allah. Wa may yuridu thawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan balasan di akhirat, oh itu kami lebih-lebih diberikan. Al-Khabir, Maha mengetahui. Terus ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Pengetahuan Allah itu mengetahui ma yaliju fil ardi. Apa yang masuk ke dalam bumi? Apa yang masuk ke dalam bumi? Ya, kalau ditanam satu tanaman, ya masuk ke dalam bumi. Kalau ada air yang turun, masuk ke dalam bumi. Apapun yang masuk ke dalam bumi itu, karena bumi sangat padat, sangat gelap, Allah mengetahui apa saja yang masuk. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi. Apa yang keluar dari bumi? Minyak. Apa yang keluar dari bumi? Hasil bumi. Apa yang keluar dari bumi? Logam-logam juga banyak di bumi. Apakah Allah tahu? Semua Allah mengetahui, tidak terkecuali. Bagaimana menggambarkan? Mungkin kita tidak terjangkau oleh ilmu Allah, tetapi dengan kemajuan teknologi, katakanlah misalnya AI sekarang, AI seperti ilmu yang dia mengetahui, ilmu yang sudah ada dalam perpustakaan, dia tahu semuanya. Itu kehebatannya teknologi. Baik. Wa ma yanzilu minas sama', dan Allah itu Maha mengetahui apa yang turun dari langit. Kita tidak tahu. Nah, dupu idanya. Nah, dupu yang turun dari langit. Yang turun dari langit menurut kita ya hujan, apalagi ya es, ya meteor mungkin dan sebagainya. Tapi Allah yang Maha mengetahui apa yang diturunkan atau turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepadanya atau naik ke langit. Apa yang naik ke langit? Masya Allah. Ya. Jadi ini adalah ilmu manusia dan ilmu Allah. Manusia sedikit yang mengetahui apa yang terjadi di alam ini. Sedikit sekali. Terus wahwal rahimul ghafur. Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Baik. Apa faedahnya kita membaca ayat ini? Apa manfaatnya mengetahui bahwa segala kejadian serta proses kejadian yang keluar yang masuk dari langit dan di bumi, di antaranya hikmahnya mungkin bahwa kita sadar kita itu adalah dalam kekuasaan Allah yang sangat-sangat rumit dan sangat-sangat detail dan yang maha kuasa. Tak ada luput sedikit pun. Tak ada yang luput daripada ilmu Allah tentang apa yang ada di bumi dan di langit, yang berjalan, yang bergerak dari arah bumi, masuk keluar, dari arah langit masuk dan keluar. Tak ada yang luput daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia sadar jika dia melakukan, tidak mungkin tindakannya itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada gambarannya, misalnya semut hitam yang berjalan di malam masuk ke dalam perut bumi di balik batu. Tapi itu masih sangat mudah bagi Allah untuk mengetahuinya. Bagi orang-orang yang tidak faham dengan ayat ini, dia menganggap saja Allah tidak tahu, Tuhan tidak tahu apa yang ia lakukan, sehingga dia bisa melakukan apa saja bentuk dosa dan tanpa takut, tanpa merasa diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maha Penyayang sudah kita lihat. Allah menyayangi hamba. Salah satunya bagaimana? Kita ulang yang kemarin. Salah satu cara menyayangi. Ini yang menurut kita tidak, tapi menurut Allah ya.
Kita ulangi kemarin. Apabila aradallahu bi'abdihi al-khaira yusib minhu. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menimpakan kepada hamba itu musibah. Ini saya akan hubungkan dengan Maha Penyayang, sayang Allah. Tapi Allah sayang. Tapi kemudian jika Allah menyayangi seorang hamba, khairah itu kebaikan yang untuk orang yang disayang, maka Allah yusib minhu, Allah menurunkan musibah. Di mana sayangnya? Di mana sayangnya Allah? Allah sayang tapi turunkan musibah. Karena jawabannya ialah karena seseorang yang mungkin lemah dalam mencari amalan, sehingga dia sangat tidak tipis harapan untuk masuk syurga. Bagaimana caranya? Allah akan menambahkan pahala kepadanya? Enggak ada Allah menambahkan pahala kalau tidak ada amalan. Dan amalan pun orang itu sangat lemah. Dia lemah sekali dalam mencari amalan. Lemah sekali, tidak mampu. Tapi Allah sayang kepada dia. Amalannya sedikit, kemudian tambah lagi dosanya banyak sedikit. Banyak dosanya. Maka Allah turunkan apa? Diturunkan musibah supaya dosanya gugur, pahalanya muncul, dan dia menuju ke syurga. Sayang Allah itu supaya dia jangan ke neraka. Itu baru sayang. Tapi kalau Allah tidak turunkan musibah, dosanya banyak, amalannya sedikit, mungkin saja dia ke neraka. Nah, ini kan faham yang mungkin jarang disadari, bukan tidak diketahui, jarang disadari oleh orang bahwa musibah itu pun sebuah kasih sayang Allah. Dan juga mana ni baru sayang Allah peng gejo tabaguni baru sayang mana sayang mana gejo peng na sayang, bukan. Ini adalah idza aradallahu bi'abdihi al-khaira yusib minhu. Baik. Terus وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan orang-orang yang kafir, orang kafir itu berkata, لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ, tidak akan datang hari kiamat. Nah, jadi kata orang kafir, tidak akan datang hari kiamat. Orang kafir di sini boleh jadi orang ateis, tidak ada hari kiamat. Hari kiamat itu yang diyakini oleh umat Islam, misalnya dianggap oleh orang lain di luar Islam, itu adalah isapan jempol, itu kabar bohong. Yang orang Islam sangat percaya kepada hari kiamat. Kenapa dia percaya kepada hari kiamat? Padahal hari kiamat itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Ada yang mengatakan hari kiamat itu nggak bisa dibuktikan. Mana ada bukti? Masya Allah. Apakah sudah pernah ada kiamat? Ya belum. Nanti ada? Enggak ada jaminan adanya kiamat. Maka orang tidak percaya kepada kiamat. Itu kafir. Kalau orang Islam, orang Islam kalau ditanya, wahai orang Islam, apakah ada hari kiamat? Ada hari kiamat. Ada dibuat persiapan untuk hari kiamat? Ya belum dibuat persiapan. Kapan lagi? Makanya kita atau saya secara pribadi sering menghubungkan kafir dengan mukmin dalam kasus seperti ini. Dalam kasus percaya kepada hari kiamat. Orang kafir tidak percaya kepada hari kiamat, langsung nanti dilemparkan ke neraka. Saya tanya, orang yang Islam percaya kepada hari kiamat, akan tetapi dia tidak mempersiapkan diri untuk bernasib baik di hari kiamat. Kemana dia itu nanti? Ke neraka juga. Orang yang tidak
kayak media tadi. Orang media tadi adalah orang-orang yang memakan harta rakyat sesuka hatinya, padahal dia Muslim, padahal dia sudah naik haji berkali-kali misalnya. Tanya sama dia, percaya? Kenapa percaya? Tapi kenapa melakukan perbuatan ke neraka? Akhirnya ke neraka juga jika tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaibi. Qul, katakanlah, pasti datang demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Jadi jawaban yang harus dijawab kepada orang yang mengingkari kiamat, pasti datang kiamat itu. Dari mana kita ketahui? Dari keimanan, dari informasi yang ada dari kitab yang diturunkan oleh Allah Al-Quran. La ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada tersembunyi bagi Allah itu la ya'zub mithqalu dharrah, sebesar zarrah pun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ini ilmu, sekali lagi ilmu Allah. Gak ada yang tersembunyi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sebesar zarrah pun. Kalau manusia adalah makhluk Allah dan banyak sekali yang tidak diketahui oleh manusia. Cukup banyak. Baik. Wala asgharu min dzalik, atau yang lebih kecil daripada zarrah. Apa partikel yang menurut ilmu fisika, apa partikel yang terkecil? Atom, ion? Ion. Ya, ion, katakanlah ion. Kecil sekali. Atom saja tak terlihat. Apalagi ion. Zarrah. Allah mengetahui. Tapi bukan hanya mengetahui. Allah mengatakan akan membalas kebaikan walau sekecil zarrah, akan membalas keburukan. Jangan dipikir begini, oh keburukan ini kecil keburukannya, nanti Allah hapuskan saja. Tidak. Juga kebaikan. Maka khusus untuk kebaikan karena dia sezarrah Allah balas, seperti mithqala dzarratin khairan yarahu. Kemudian langsung dalam hadis misalnya la tahqiranna la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Nah, al-ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap remeh kebaikan sedikit pun. Sama sekali jangan diremehkan kebaikan. Jangan anggap kecil sekali. Seperti memberikan kalau di Arab sebiji kurma. Di Indonesia mensedekahkan biji yang paling kecil berapa? Tabur berambut. Tina bumbu yang barang kedai, yang barang buah-buahan, jambu sebiji, kan dia kecil. Jangan remeh. Kalau kita remeh, orang lewat, anak-anak lewat ada jambu, lewat terus gitu kan. Padahal kenapa kita kalau Nabi mengatakan jangan kamu rendahkan, remehkan berbuat baik itu, kebaikan itu yang paling kecil pun, jangankan satu jambu, separuh jambu pun rasanya tolong terima ni pemberian saya. Jangan anggap kecil sekali gitu kan. Kakak tanya menonton huruf kiamat punya sebuah pejambai paling sebuah 2 buah pejambai kepala. Mampu budatan, memperlihatkan. Bukan begitu. Karena yang Allah nilai bukan barang, bukan materinya. Apa juga yang Allah nilai? Pemurahnya hati yang Allah nilai.
Tapi dia mempunyai cuman satu rambutan atau sebiji apa, sebuah mangga. Tapi yang Allah nilai bukan mangganya, bukan buah yang kecil itu. Tapi jiwa pemurahnya itu yang Allah nilai. Makanya boleh jadi hanya dengan barang kecil dia akan masuk syurga karena yang Allah nilai. Seperti membunuh binatang kecil karena marah dan sebagainya juga demikian. Jangan-jangan karena Allah menilai kekejaman dalam hati, maka dia itu akan dibalas besar kekejaman itu. Baik, kita teruskan. Wala akbar illa fi kitabim mubin. Yang kecil yang besar kecuali sudah tercantum kitab mubin. Kitab mubin itu adalah kitabnya nyata Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz semuanya yang besar yang kecil, yang awal yang akhir adalah sudah tercantum di dalam kitab itu. Kitab itu hanya kemudian terjadi satu persatu menurut kedada perubahan masa dan waktu atau waktu. Baik, kita teruskan. Liyajziyalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apa gunanya hari kiamat? Liyajziyalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Supaya Allah memberi balasan kepada orang beriman dan mengerjakan amal saleh. Adanya hari akhirat itu untuk diberi balasan. Kalau tidak ada hari akhirat, misalnya kita mengakui ada Tuhan, tapi nggak ada hari akhirat, tentu kebaikan kita akan dibalas semuanya di dunia. Tapi tidak, sedikit saja di dunia, seperlunya. Allah memberikan balasan di dunia seperlunya saja, tidak banyak. Allah fokuskan di akhirat. Jadi tujuan hari akhirat menurut dalam tafsir, liyajziyalladzina amanu wa 'amilus shalihat, untuk Allah memberi balasan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Selalu berdampingan iman dan beramal saleh. Sehingga misalnya dalam pengajian ada yang mempertanyakan, bukankah iblis juga beriman? Hah? Iblis beriman? Hah? Jin beriman? Enggak, ya, jin bukan, maksudnya kan begini. Kalau kita tanya sama iblis begini. Tanya ini apa pertanyaan yang kita buat. Wahai iblis, Allah itu ada apa enggak? Apa jawabannya kira-kira? Dia akan minta sama Allah supaya ditangguhkan azab, jangan diazab langsung. Dia minta lagi supaya ada izin. Ya Allah beri izin. Izin apa? Saya kan mau goda manusia semuanya. Oh, diberi izin. Dari mana? Siapa yang memberi izin kepada dia? Allah. Jadi kalau kita tanya, kalau jangan tanya tentang adanya Allah pada jin atau setan, pada iblis. Dialah yang lebih duluan. Di alam ini dia yang lebih duluan mengakui tentang adanya. Tapi kenapa dia tidak dikatakan mukmin? Kenapa dia tidak dikatakan beriman? Kenapa? Karena definisi iman itu adalah diucapkan dengan lisan, apa lagi? Dibenarkan dengan hati dan diamalkan dengan badan, anggota badan. Itu yang disebut dengan iman. Jadi iblis tidak. Iblis adalah makhluk yang di lisannya saja Allah, atau dia lihat Allah ada. Dia minta kepada Allah. Dia tahu juga kan dia yang siapa kita tanya sama iblis, siapa yang mengusir kamu di surga? Allah yang mengusir saya. Allah yang mengusir saya di surga. Wah, jangan tanya lagi, dia duluan mengakui Allah. Jadi
kalau kemudian iman itu harus ada 3 unsur. Jadi iman, kenapa saya sebutkan iman dan amal, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang beriman dan beramal salih. Ini beriman. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah di lidah, di hati juga iya. Percaya kepada Allah. Kemudian diamalkan. Jangan, kalau enggak ada amalan, itu di Jawa ada orang yang enggak ada amalan. Percaya saja. Apa namanya? Agama eling. Eling. Dulu waktu TVRI dulu ya, ada aliran kepercayaan. Ya, mimbar agama Islam, agama Nasrani, kemudian ada lagi aliran kepercayaan. Disiarkan di televisi. Itu agama eling. Ingat itu. Jadi kita tidak. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amalkan. Baru dibilang iman. Iblis ada mengamalkan? Tidak. Dia membantah. Tidak. Jadi tidak mukmin walaupun dia mengakui adanya Allah. Baik. Amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang yang baginya mendapatkan maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Apa yang rezeki yang mulia? Di akhirat rezeki yang paling mulia adalah balasan syurga. Balasan syurga yang paling mulia. Balasan dunia sedikit saja. Kenapa sedikit? Karena semua kita adalah ibarat musafir. Musafir tidak boleh membawa banyak. Nabi mengatakan, ma ana illa Masya Allah, lupa saya hadisnya. Musafir istadalla tahta syajaratin thumma raha wa rakiba wa raha. Hidup ini adalah seperti orang yang sedang berjalan, yang sedang bernaung di bawah pohon. Musafir yang sedang bernaung di bawah pohon. Ini hidup di dunia. Nabi mengatakan seorang musafir lagi di bawah pohon. Yubak kaya. Niat saja adanya punya dengku lumerilu itian. Purencana hina hana. Hojit. Itu kata Nabi. Enggak ada kita ini musafir. Pertanyaannya, berapa banyak beban musafir barang? Ya, sedikit sekali yang bisa dibawa. Bacut saja. Makanya kita jangan cari banyak sekali. Untuk dunia maksudnya. Cari yang banyak untuk akhirat. Bagus. Karakibin tadi hadisnya, ma'ana illa karakibin, sebagai pengendara istadalla tahta syajaratin, yang turun untuk istirahat sebentar di bawah pohon, thumma raha wa rakiba, kemudian dia berjalan lagi mengendarai ke tujuannya. Itu rezeki yang paling mulia. Syurga itu rezeki yang paling mulia. Sedangkan di dunia diberikan berapapun waktunya berapa? Ya paling banyak. Jarang kita dapat 100 tahun. Jarang orang hidup 100 tahun. Jadi diberikan banyak sekalipun. Seperti saudara-saudara kita yang telah mendapatkan itu TT itu. Di media kan saudara-saudara kita itu udah ada yang 500 T, ada 1000 T, ada TT itu. Kan banyak sekali. Pertanyaan saya, kemana dibawa itu? Kemana? Gak ada. Dia hanya numpang milik saja. Dirampas dari orang, disimpan sebentar, mati, mampus. Udah, gak ada. Tidak ada. Bukan mati, mampus. Baik. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adzabun min rijzin alim. Alim bukan alim. Apa beda alim?
dengan alim. Sering kita mendengarkan, jangan salah-salah baca. Di dalam Al-Quran ada alim dan alim. Ini beda. Alim dan alim. Alimun. Beda kan? Ain dan a. Makanya ada beberapa, mungkin orang Indonesia ada beberapa orang yang sukar menyebutkan a. Seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin gitu kan. Yang susah. Tapi sebenarnya enggak boleh, harus belajar. Karena alim ini adalah yang azab yang sangat dahsyat, sangat pedih, itu alim. Kalau alim maha mengetahui, sedikit saja. Alimun dengan alim. Beda arti alim. Dalam bentuk fi'il mudhari' juga ada. Wa annahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka sudah merasakan penderitaan sebagaimana kamu merasakannya. Walladzina sa'au fi ayatina, dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, mu'ajizin, dengan ingin menggagalkan atau melemahkan atau menentang azab. Ulaika lahum adzabun marjizin alim, dan mereka itu memperoleh azab dari jenis azab yang sangat pedih. Sangat pedih, sangat dahsyat azab Allah. Maka ada dalam ayat surat apa itu? Fayauma idzin, pada hari kiamat, la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada orang yang mampu mengazab seperti azabnya Allah. Pedih sekali, enggak ada orang. Bisa kita azab seperti azab Allah? Enggak bisa. Tidak bisa. Kemarin sebelumnya kita sudah katakan, kalau kita menyiksa orang, disiksa sedikit-sedikit, tidak mati. Begitu kita beratkan siksaan, ya matilah. Dipotong jarinya, tidak mati. Tapi kalau dipotong leher, ya langsung mati. Bagaimana mengazabnya? Nggak bisa diazab manusia ini, cepat kali matinya. Tapi di akhirat, summa la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Jadi di sini yang menentang ayat, sedikit tentang ayat. Menentang ayat, apa dia sebenarnya? Apa yang kita fahami dengan menentang ayat? Menentang ayat ini bukan langsung menentang ayat. Ayat itu ada isinya. Apa isi ayat? Isi ayat itu adalah syariat. Itu dia. Menentang ayat berarti menentang syariat. Jadi kalau dibilang, oh saya nggak ada tentang ayat. Cuma kalau ada hukum syara, langsung dia tidak suka. Paling lemah penentangan ayat itu, merasa terpaksa, tidak suka kepada hukum agama. Banyak umat muslim itu yang nggak suka. Nggak suka peraturan ini, nggak suka salat, nggak suka ada aturan pakaian, ya macam-macam. Allah gambarkan sa'u fi ayatina, berusaha untuk menentang ayat-ayat, mu'jizin, untuk mengakalkan azab Allah. Ulaika lahum adzabun marjizin alim. Sekali lagi mereka akan memperoleh azab yang pedih. Siapa? Yaitu orang-orang yang menentang Allah. Wa yaral ladzina utul ilma. Yara, memandang, melihat, berpendapat. Alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Saya membaca tafsir, ada yang dekat ahli kitab atau dekat orang-orang beriman dari kalangan muslim. Jadi berbeda pendapat ulama tafsir. Orang-orang yang diberikan ilmu berpendapat, apa pendapatnya? Alladhi ilma alladhi unzila ilaika min rabbika huwal haqq. Bahwa wahyu diturunkan kepadamu oleh Allah itulah yang benar. Orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kebenaran maksudnya,
mereka berucap, bernarasi, mengatakan apa yang diturunkan Al-Quran, yang diturunkan kepada Allah dari Tuhan itu huwal haqq, itu yang benar. Wa yahdi ila siratil azizil hamid, kebenaran itu yahdi, menunjuki, ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang Al-Aziz, jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Al-Hamid, jalan-jalan Tuhan yang Maha Terpuji. Ya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah, itulah dia yang paling benar. Dan Quran itu pula yang memberi petunjuk, bimbingan ila siratil aziz, kepada jalan Aziz, jalan Allah yang Maha Perkasa. Al-Hamid, Allah yang Maha Terpuji. Adakah yang Maha Perkasa? Tidak ada. Allah gambarkan di sini untuk meniadakan, menafikan keperkasaan siapapun. Tidak ada yang perkasa di dunia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa ayat yang sudah kita baca dari awal surat Saba ini, kita banyak disuguhkan oleh Al-Quran tentang ilmu-ilmu keyakinan, tentang Allah yang memberikan, yang memiliki langit dan bumi, dan yang memberikan seluruh rahmat dan nikmat kepada kita. Kemudian Allah juga yang Maha mengetahui. Kemudian Allah juga membuat hari kiamat, tujuannya untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah sebutkan siapa saja yang menentang ayat Allah, menentang hukum syariat, maka orang itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih di sisi Allah. Demikian saja yang dapat kita sampaikan karena sudah datang waktunya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.